Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyu Binesti. Saya perwakilan dari pimpinan anak ranting Fatayat NU kelompok Khairunisa, akan mewakili lomba tutorial sholat. Lomba tutorial sholat ini diadakan sebagai tindak lanjut dari Diklat Aswaja yang diadakan oleh PAC Fatayat NU Kabupaten. Sholat merupakan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, disertai dengan niat, dan diakhiri dengan salam. Untuk melaksanakan sholat, kita harus memenuhi syarat dan rukun sholat. Adapun syarat wajib untuk melaksanakan sholat diantaranya Islam, baligh, dan berakal. Jadi, bagi orang Islam, bagi orang yang sudah baligh, dan bagi orang yang berakal, hukum sholat adalah wajib atau fardhu ain. Yang selanjutnya, syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 5. Yang pertama, suci dari haid dan nifas. Adapun syarat sah sholat yaitu ada 5. Yang pertama, suci dari haid dan nifas. Apabila wanita sedang haid atau nifas, maka tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Justru apabila melaksanakan sholat, maka akan berdosa karena dikenai hukum haram. Yang kedua, menutup aurat. Bagi wanita, aurat ketika sholat adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka ketika sholat kita harus memperhatikan bagian-bagian mana yang harus kita tutupi dan bagian mana yang harus dibuka untuk menyempurnakan sujud atau menyempurnakan sholat kita. Yang perlu diperhatikan ketika menggunakan mukena yaitu yang pertama, area sujud atau dahi kita harus dibuka, namun tidak mengeluarkan rambut walaupun sehelai. Selanjutnya yang dimaksud wajah atau muka itu termasuk juga dengan dagu. Maka dagu ini kita tutup karena termasuk dari aurat. Kemudian telapak tangan. Telapak tangan ini bukan termasuk aurat. Maka apabila terbuka ketika sholat itu tidak membatalkan sholat. Maka sholatnya tetap sah. Untuk selanjutnya, syarat sah yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Apabila sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah. Yang keempat, syarat sah sholat yaitu mengetahui waktu sholat. Yang mana pada tutorial kali ini akan menjelaskan tentang sholat subuh, maka waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat subuh yaitu ketika fajar sampai dengan sebelum matahari terbit. Atau ketika ingin melaksanakan sholat namun kita berada di lingkungan yang belum terdengar azan, untuk mendeteksi sholat itu kita bisa menggunakan aplikasi yang mana di situ terdapat jadwal sholat untuk mengetahui kapan waktu melaksanakan sholat atau yang dikenal dengan manjing sholat. Adapun syarat sah sholat yaitu yang pertama, suci dari haid dan nifas. Apabila wanita sedang mengalami haid dan nifas, maka tidak wajib melaksanakan sholat atau hukumnya haram. Yang kedua, menghadap kiblat. Apabila melaksanakan sholat tapi tidak menghadap kiblat dalam posisi tidak di atas kendaraan, maka sholat itu tidak sah. Namun ketika berada di kendaraan nanti dikenai hukum rukhsah. Syarat sah sholat yang selanjutnya yaitu menutup aurat. Menutup aurat bagi wanita yaitu seluruh bagian tubuh kecuali
wajah dan kedua telapak tangan. Yang perlu diperhatikan ketika wanita menggunakan mukena yaitu membuka muka, memperlihatkan wajahnya. Yang terutama bagian sujud, area sujud dahi ini dibuka, tidak boleh tertutup. Namun perlu diperhatikan supaya tidak ada rambut yang keluar walaupun sehelai. Selanjutnya, dagu juga termasuk area aurat, maka dagu ini harus ditutup menggunakan mukena. Selanjutnya, kedua telapak tangan. Apabila kita melaksanakan sholat, namun terlihat telapak tangannya, sholat kita tetap sah, karena telapak tangan bukan termasuk aurat wanita. Untuk selanjutnya, syarat sah yang berikutnya yaitu mengetahui waktu sholat, atau mengetahui manjingnya sholat. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial sholat subuh, maka perlu kita ketahui bahwa sholat subuh itu dilaksanakan ketika fajar shodiq sampai dengan sebelum terbitnya matahari. Atau ketika kita berada di suatu lingkungan atau di suatu daerah belum terdengar azan, namun kita merasa sudah masuk waktunya sholat. Untuk memastikan hal tersebut, kita bisa menggunakan aplikasi yang berisi tentang jadwal sholat. Syarat sah sholat yang berikutnya yaitu suci tempat, badan, dan pakaian. Apabila melaksanakan sholat, perlu diperhatikan bahwa pakaian yang kita gunakan dalam keadaan suci dan bersih, kemudian mukena dalam keadaan suci dan bersih, tidak terkena najis. Kemudian tempat yang kita gunakan untuk sholat juga terhindar dari najis atau dalam keadaan suci. Adapun rukun-rukun sholat ada 18. Yang pertama yaitu niat. Niat adalah di dalam hati. Kita melafalkan niat di dalam hati, kemudian dilafalkan, cukup didengar oleh telinga kita dengan bersamaan dengan takbiratul ihram. Adapun cara takbiratul ihram yaitu tangan merapat bagi wanita, tangan merapat, kemudian jari dibengkokkan ke depan agar menghadap kiblat, jari sejajar dengan telinga kita. Allahu Akbar. Tangan kanan disunahkan berada di atas tangan kiri. Membaca doa iftitah dilanjutkan surat Al-Fatihah. Kemudian posisi ketika berdiri yaitu kaki tidak terlalu merapat dan juga tidak terlalu terbuka. Jadi posisi kaki dibuka kira-kira satu kepala tangan kita. Sholat, rukun-rukun sholat ada 18. Yang pertama niat. Niat dilakukan di dalam hati dan juga dilafalkan, cukup sampai didengar oleh telinga kita sambil mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Setelah membaca doa iftitah di rakaat pertama dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah, selanjutnya yaitu ruku. Posisi ruku bagi wanita berbeda dengan laki-laki, yang mana posisi tangan itu menempel pada perut, dilipat, kemudian memegang lutut. Ini posisi ruku. Apabila dilihat dari samping, maka posisinya seperti ini, menempel kepada perut dan tidak dibuka, berbeda dengan laki-laki. Ruku dilakukan dengan tumak ninah. Yang dimaksud tumak ninah yaitu berhenti sejenak pada gerakan-gerakan sholat. Setelah bangun dari ruku yaitu i'tidal juga dilakukan dengan tumak ninah, berhenti sejenak. Sebagai contoh, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Sami'allahu liman
berhenti dulu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Gerakan sujud. Bagi wanita, ketika sujud tangan tidak dibuka lebar, namun direkatkan kepada tubuh. Sebagai contoh berikut. Allahu Akbar. Apabila dilakukan dari gerakan berdiri, maka Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Jidat menempel pada area sujud, kemudian mukena atau kain yang menempel pada tubuh kita tidak boleh menutupi area sujud. Seperti ini, kemudian sujud, maka tidak boleh. Jadi, tangan menutup sujud, jidat, hidung mengenai area sujud. Lutut menempel, kaki, posisi kaki, jari-jari diarahkan ke depan. Jari kaki diarahkan ke depan agar menghadap kiblat. Kemudian duduk di antara dua sujud, yaitu menggunakan duduk iftirash, di mana kaki kiri kita duduki dan kaki sebelah kanan dibiarkan di samping. Ini yang disebut duduk iftirash. Yang terakhir yaitu duduk ketika tasyahud akhir menggunakan duduk tawaruk. Kedua kaki tidak ada yang diduduki, kaki kiri masuk ke sebelah kanan, kaki kanan seperti duduk iftirash atau jari-jarinya dilipatkan agar menghadap ke depan. Tasyahud akhir, maka ketika membaca tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, baru jarinya diangkat satu, menunjukkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi diangkat, kemudian agak dicondongkan ke arah sujud. Pandangan ketika sholat juga mengarah ke arah sujud. Kemudian ketika salam, tengok salam, assalamualaikum, masih menghadap ke depan, assalamualaikum warahmatullah, baru tengok kanan. Begitu pula ketika ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, dilanjutkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhas subhi raq'ataini mustaqbilal qiblah ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'alukal fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tutorial sholat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.